Wala haula wala quwata illa billah. Saya Haji Muhammad Nawawi Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten. Dengan ini menyatakan setelah mengikuti perkembangan diskursus nasab sejak awal munculnya pernyataan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kasus persekusinya Gus Fuad Pleret, saya mengikuti secara aktif. Akhirnya pada sampai kesimpulan bahwa mulai saat ini saya hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi akhihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saya atas nama Daryanto selaku Rois Suriah Nahdlatul Ulama Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah mengikuti selama ini kajian-kajian beliau Ki Haji Imaduddin Al-Bantani, maka dari itu saya merenungkan tentang kajian-kajian Ki Haji Imaduddin, yaitu tentang pernasaban dan sejarah-sejarah yang telah dibelokkan para Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia. Ternyata saya setelah mempelajari dan saya setelah mengikuti kajian-kajian tersebut, akhirnya saya juga mengambil kesimpulan atau pernyataan bahwa zuriyah Nabi itu bukan habaib dan habaib itu bukan zuriyah Nabi. Dengan alasan saya untuk meyakini, karena kalau zuriyah Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya kok jauh berbeda, jauh banget berbeda dengan sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dengan rahmatal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci maki kepada siapapun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya secara santun dan tidak pernah menghina, menjelek-jelekan kepada siapapun. Yang kedua, karena itu saya ingat lagi bahwa ada habaib mengaku zuriyah Rasulullah, tetapi dia menghina guru kita, mbah kita, sesepuh kita semua, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, menghina kepada Mbah Gus Dur, cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama besar, ulama yang mempunyai figur sedunia, ulama yang mempunyai sifat rahmatan lil alamin sedunia, dikatakan buta mata, buta hati. Disinilah sakitnya. Terus yang ketiga, Nahdlatul Ulama yang mendirikan para muassis sudah jelas sejarahnya, jelas dibelokkan sejarahnya. Katanya sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama harus atau mendapat atau meminta izin kepada para mbah-mbahnya Ba'alawi atau mbahnya para habaib. Di situ juga saya tidak yakin bahwa orang yang mengaku-ngaku itu zuriyah Nabi. Yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi itu betul-betul zuriyah Nabi. Karena apa? Suka berbohong dan suka membelokkan sejarah orang lain. Maka dari itu, yang selanjutnya, bendera merah putih yang ada di Indonesia itu diklaim sebagai yang mencetuskan atau yang memberi fatwa supaya bikin bendera merah putih itu katanya dari kaum Ba'alawi atau kaum habaib. Terus yang ketiga, para pahlawan-pahlawan pejuang Indonesia dari Cut Nyak Dien, Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol, semua diaku bahwa mereka atau beliau-beliau pejuang-pejuang tersebut itu dari Ba'alawi. Padahal mereka atau beliau-beliau pejuang-pejuang yang ada di Nusantara itu asli dari pribumi Nusantara. Apakah kita tidak memikirkan 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, anak-anak kita akan tertindas dengan Ba'alawi kalau kita tidak melawan. Maka dari itu saya, demi Allah, demi Rasulullah, hakul yakin seyakin-yakinnya bahwa habaib yang ada di Indonesia atau yang ada di Nusantara bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, barang siapapun yang akan menjajah, meneruskan perilakunya para Belanda, ayo kita pribumi, ayo kita yang mempunyai jiwa pejuang yang ada di Nusantara, mari kita lawan orang-orang yang seperti Ba'alawi, seperti habaib yang tidak mengindahkan, tidak menghargai pribumi di Nusantara. Terima kasih atas perhatian kami. Sekali lagi, para muhibin-muhibinnya para habaib, mari kita sadar, jangan mau diadu domba dengan sesama pribumi. Saya atas nama Daryanto dari Kelurahan Ngadiluih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sekali lagi menyatakan sikap kami yakin